Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bersyukur sekali kita diberikan kesehatan dan kekuatan dan terus ada dalam perlindungan Tuhan. Dan hari ini saya ingin membawakan satu tema, jangan banyak bicara. Wah, jangan banyak bicara kok saya banyak bicara ya. Tunggu dulu apa yang saya bicarakan. Saya bukan membicarakan tentang orang lain atau bergosip, tapi saya membicarakan tentang Tuhan. Dan hari ini ada satu ayat yang ingin saya bagikan dalam Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Bapak Ibu, seringkali kita tergoda untuk banyak bicara. Ya, rasanya mulut ini ingin cepat memberi komentar, memberi pendapat, atau bahkan menghakimi. Padahal firman Tuhan mengingatkan bahwa banyak bicara justru akan terjadi pelanggaran dan membuka dosa bagi hidup kita. Lidah yang tidak terkendali bisa melukai, menimbulkan salah paham, bahkan menghancurkan hubungan. Jadi Bapak Ibu, orang bijak itu bukanlah orang yang paling banyak kata-katanya. Bukan. Tapi dia tahu kapan harus diam, kapan harus bicara. Diam itu bukan berarti kalah atau tidak berpendapat, tapi justru menunjukkan kebijaksanaannya dan penguasaan diri. Ya, seperti pepatah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu, maka berhati-hatilah. Tuhan Yesus sendiri memberi teladan di hadapan pengadilan. Dia diam, dia memilih diam karena ia tahu kapan saatnya bicara, kapan saatnya diam. Diam dalam kuasa Roh Kudus lebih berharga daripada kata-kata tanpa makna. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar mengendalikan lidah. Gunakan perkataan hanya untuk membangun, meneguhkan, dan memberkati. Selebihnya lebih baik kita diam diri di hadapan Tuhan karena dalam diam kita lebih mendengar suaranya dengan jelas. Seorang ibu ya di pasar sedang belanja. Lalu dia mendengar dari tukang yang jualan itu berkata, tetanggamu lagi sakit. Oh ya, sakit apa? Ya nggak tahu, pokoknya sakit. Lalu dia cepat-cepat pulang dan dia bicara dengan tetangganya lagi, mengatakan bahwa ibu yang dibicarakan tadi sakit dan dia tambahin sakitnya parah, udah nggak ada obatnya. Coba tuh, betapa betapa bahayanya bicara seperti itu. Padahal dia hanya mendengar bahwa tetangganya itu sakit, tapi dia bicara dengan tetangganya sakitnya parah, nggak ada obatnya. Dan ketika tetangga, keluarga dari tetangga yang sakit itu mendengar, mereka tersinggung karena merasa difitnah. Akhirnya hubungan bertetangga menjadi renggang hanya karena mulut yang tidak dijaga. Dari kisah ini kita belajar banyak bicara bisa membawa masalah. Satu kata yang keluar tidak bisa ditarik kembali. Ibarat paku yang dipukul ke papan sekalipun dicabut bekasnya tetap ada. Demikian juga luka hati akibat perkataan yang sama. Tuhan mau kita berhati-hati dengan perkataan. Lebih baik berkata sedikit tetapi penuh berkat daripada banyak kata yang menimbulkan luka. Jadi kalau kita mau berkata-kata, pikir dulu sebelum bicara. Ya, lebih baik kita diam, lebih baik kita tidak membuka suara tanpa makna. Ya, bicara untuk memberkati, jika mulut kita dipakai untuk memuji Tuhan, menguatkan sesama, hidup kita akan jadi berkat. Nah, inilah renungan yang saya bisa bagikan. Kiranya semua berguna bagi kita.
Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah bagi Bapak Ibu yang beribadah, dan jangan lupa Tuhan itu sayang kita semua. Amin.